Dalam politik, pernah kepikiran nggak mana yang lebih kuat pegangannya? Ikatan darah atau ikatan iman? Kali ini kita bakal bedah sebuah pemilihan umum yang luar biasa, di mana agama secara tak terduga berhasil mengalahkan sentimen kesukuan. Jadi, pas kita ada di bilik suara, apa sih yang sebenarnya nentuin pilihan kita? Suku kita? Atau agama kita? Ini pertanyaan besar yang selalu relevan dalam politik identitas dimanapun. Nah, pada tahun 2010, ada satu kota di Indonesia yang menggelar pemilu yang benar-benar jadi ajang pembuktian buat pertanyaan tadi. Yuk kita selami bareng kisah pemilihan wali kota Medan tahun 2010. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama panggungnya, Medan. Sebuah kota yang penuh keragaman, tapi juga sekaligus penuh kontradiksi. Coba dilihat betapa beragamnya kota ini secara etnis. Ada orang Jawa, berbagai subetnis Batak, Tionghoa, dan masih banyak lagi. Nah, yang paling penting untuk dicatat adalah nggak ada satupun kelompok etnis yang jadi mayoritas mutlak. Lanskapnya sangat terfragmentasi. Nah, sekarang kita bandingin sama data agamanya. Loh, di sini ceritanya beda banget. Umat Muslim itu mayoritas yang sangat jelas, lebih dari 2/3 populasi. Keragaman etnis versus mayoritas agama. Disinilah letak ketegangan utama dari cerita kita kali ini. Oke, kita masuk ke babak pertama pemilunya. Di tengah lanskap sosial yang serba kompleks ini, para politisi itu punya satu strategi andalan, yaitu membangun jembatan. Nah, ini menarik banget. Ada kutipan dari seorang politisi lokal yang bilang, pasangan yang homogen bisa kalah. Mereka, partai politik, tidak mau mengambil resiko itu. Ini tuh udah jadi kayak aturan main gak tertulis di Medan. Kalau mau menang, ya harus bisa bangun koalisi lintas etnis. Dan tabel ini benar-benar nunjukin gimana strategi itu diterapin di lapangan. Lihat deh pasangan-pasangannya. Rahutman yang Batak Mandeling, gandeng Zulmi yang Melayu. Terus ada Sigit yang Jawa, gandeng Nurlisa yang Batak Karo. Pokoknya, hampir semua pasangan calon utama itu gado-gado etnis. Mereka semua main dengan cara yang sama, merangkul semua. Terus gimana sih strategi merangkul semua ini dieksekusi? Ya, para kandidat rajin kunjungan ke masjid dan gereja, mereka pakai baju adat dari suku lain. Bahkan ada yang ngaku-ngaku punya hubungan marga yang jauh buat narik simpati. Intinya, pesan yang mau disampaikan tuh persatuan dan harmoni. Oke, setelah kampanye yang adem ayem dan penuh persahabatan itu, inilah hasilnya. Wah, ternyata persaingannya ketat banget. Dua kandidat teratas, Rahudman Harahap dan Sofyan Tan, lolos ke putaran kedua. Rahudman ini seorang birokrat Batak Mandailing yang Muslim, sementara Sofyan Tan seorang pengusaha Tionghoa yang beragama Buddha. Panggung buat babak kedua udah siap. Kelihatannya kan imbang ya, semua kayaknya main sesuai aturan. Tapi tiba-tiba di putaran kedua, semua aturan main itu kayak dilempar keluar jendela. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kita masuk babak kedua, dan disinilah ceritanya berbelok 180 derajat. Dari persatuan, jadi perpecahan agama. Lihat deh perbedaannya di sini, kontras banget. Di putaran pertama, temanya sahabat semua suku. Strateginya adalah menambah kawan, bangun koalisi seluas-luasnya. Masuk putaran kedua, temanya berubah jadi pilih pemimpin seiman. Strateginya jadi membagi, alias menyatukan mayoritas buat melawan minoritas. Tiba-tiba, buku panduan kampanyenya seolah ditulis ulang. Mulai deh para pemuka agama bilang kalau memilih kandidat muslim itu kewajiban. Khotbah-khotbah di masjid fokusnya ke sana. Pemilu ini dibingkai jadi pertarungan antara muslim melawan kafir atau non-muslim. Dan Rahutman yang tadinya lebih nonjolin identitas etnisnya, mendadak ditampilkan dengan citra yang sangat islami. Dan inilah hasil akhirnya. Bukan lagi persaingan ketat teman-teman, ini kemenangan telak buat Rahutman Harahap dengan 66% suara. Angkanya beda jauh dari putaran pertama. Pertanyaan besarnya, kok bisa? Nah, buat ngejelasin hasil yang super dramatis ini, kita perlu paham satu konsep kunci, yaitu peralihan identitas. Coba kita ingat-ingat lagi. Di putaran pertama kan, suara pemilih itu nggak terlalu ngikutin garis etnis. Kandidat dari suku Jawa misalnya, belum tentu menang telat di kantong suara orang Jawa. Strategi kampanye lintas etnis mereka itu kayaknya cukup berhasil. Tapi, begitu masuk putaran kedua, polanya jadi jelas banget ngikutin garis agama. Dan ini bukan cuma kira-kira ya, datanya kuat banget. Dan inilah angka saktinya 0,93. Ini angka korelasi statistik antara jumlah penduduk muslim di suatu kelurahan dengan suara buat kandidat muslim, si Rahutman. Biar gampang, dalam statistik, angka 1 itu artinya nyambung sempurna.
Jadi 0,93 itu deket banget sama sempurna. Artinya, di mana banyak pemilih Muslim, di situ suara Rahutman meroket. Kampanye agama itu berhasil total. Fenomena inilah yang disebut peralihan identitas atau identity switching. Gampangnya gini, ini adalah proses di mana para politisi itu memilih identitas mana yang mau ditonjolin, entah itu suku, agama, atau yang lain, tergantung mana yang paling nguntungin secara politik di situasi tertentu. Nah, di Medan prosesnya kayak gini. Di putaran 1 kan banyak tuh kandidat yang Muslim. Jadi, buat bedain diri, mereka nonjolin keragaman etnisnya. Tapi di putaran 2, permainannya beda. Pilihannya jadi jelas, Muslim lawan non-Muslim. Disinilah identitas agama jadi kartu truf yang paling ampuh buat menggalang suara mayoritas. Sebuah manuver yang cerdas secara strategis. Kisah dari Medan ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang penting buat direnungkan. Identitas kita itu kan bisa jadi jembatan yang menyatukan, persis kayak di putaran pertama. Tapi, identitas yang sama juga bisa jadi tembok yang memisahkan, kayak yang terjadi di putaran kedua. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, kapan sih sebuah identitas bersama itu justru menyatukan kita? Dan, kapan ia malah memecah belah kita?